Yang Mulia, nama saya Muhajir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Terima kasih. 4 Menteri Presiden Jokowi yakni Menko PMK Muhadjir Effendi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini telah memberikan kesaksian terkait bantuan sosial dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Tim hukum Anies Baswedan Cak Imin, Refli Harun, menilai kesaksian keempat Menteri Jokowi normatif seperti laporan kerja. Ya kita netral aja, karena kita lihat kesaksiannya seperti laporan kerja aja, normatif kan? Tetapi kita harus reading between the lines ya, jadi jangan ikuti mentah-mentah aja. Tapi kita harus melihatnya secara kritis, kata Refli Harun, Jumat 5 April 2024. Refli lantas menjelaskan soal reading between the lines dari pernyataan para menteri. Dia menyoroti secara khusus penjelasan soal realisasi bansos yang melonjak jauh sekali hingga 12,45 triliun rupiah pada 2024. Misalnya yang secara kritis soal realisasi bansos, kenapa realisasi bansos di Januari tahun 2024 jauh sekali dibandingkan realisasi di Januari tahun 2023 dan Januari tahun 2022? Karena, misalnya, Januari tahun 2023 itu realisasi cuma 3,88 triliun rupiah, sementara di Januari tahun 2024, 12,45 triliun rupiah. Bayangkan, itu satu hal yang menurut saya mengindikasikan, tentu menteri nggak akan ngomong wah ini karena ada pemilu, kan tidak, uapnya. Kemudian, Refli juga menyoroti penjelasan pembayaran bansos yang dirapel hingga 3 bulan. Menurutnya, ada maksud tertentu di balik keputusan pemerintah mencairkan bansos untuk 3 bulan. Kedua misalnya kenapa cash yang Rp200.000 per bulan dibayar 3 bulan itu dibayarkan pada bulan Februari sekaligus 3 bulan misalnya. Itu hal-hal yang pasti tidak dia mau singgung. Nah, lalu padahal kalau kita bicara 3 bulan itu jatuh temponya Maret, kalau kita bilang rapel, masa tiba-tiba di tengah, diberikan, nggak ada logikanya kecuali ada maksud tertentu, ujar dia. Lebih lanjut, Refli juga menyinggung soal import beras. Dia menilai import beras yang dilakukan pemerintah tidak membuat harga beras di pasaran menurun, tetapi justru melonjak. Lucunya setelah pemilu harga beras bukan turun, tapi malah naik, tertinggi dalam sejarah, artinya lucu kan? Kalau misalnya produksi kurang cuma 0,6 juta ton dari kebutuhan nasional, dan impor 3 juta ton, kalau dibanjirkan di pasar semua kan harganya turun drastis harusnya kan? Tetapi yang terjadi adalah harga naik, berarti tidak hanya sekadar digunakan untuk intervensi pasar, tapi digunakan untuk tujuan lain, dan tidak ada yang lain kecuali pemenangan. Bagi-bagi sembako yang kemudian justru setelah sembako dibagi-bagi, harga sembako, harga beras tetap naik. Jadi ada hal-hal seperti itu, jelasnya. Lebih jauh, Refli menduga persoalan bansos hingga beras ini memang dilakukan pemerintah secara legal sesuai prosedur. Namun demikian, dia menganggap maksud dibalik pemberian ini untuk keuntungan elektoral. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.